Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas S13C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji toksisitas akut, subkronik, dan kronik oral, dan uji teratogenitas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Aulia Rahma dengan NIM 2301104, lalu ada Anggun Purnamasari dengan NIM 2301103, lalu ada Evlia Adinia Aminarti dengan NIM 2301114, lalu ada Fadel Al-Ghifari dengan NIM 2301120, ada Pelangi Amanda Putri dengan NIM 2301132, ada Raudatul Salsabila dengan NIM 2301135, ada Wila Herfaresti dengan NIM 2301145, dan yang terakhir ada Yuni Asvita dengan NIM 2301145. Baiklah, materi pertama itu mengenai uji toksisitas akut, di mana pengertiannya adalah suatu pengujian untuk menetapkan potensi toksisitas akut LD50. Dapat kita ketahui LD50 itu adalah merupakan kepanjangan dari lethal dose, yang berarti dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji, menilai gejala toksik, spektrum efek toksik, dan mekanisme kematian. Uji toksisitas akut dapat didefinisikan sebagai uji toksikan suatu senyawa yang diberikan pada hewan uji dengan dosis tunggal dan dilakukan pengamatan selama 24 jam. Lalu selanjutnya pemilihan hewan uji biasanya digunakan tikus atau mencit, harus sehat, dewasa, 2 jenis kelamin, lalu berumur 5-6 minggu. Masing-masing per kelompok 5-10 ekor hewan untuk tiap jenis kelamin. Selanjutnya adalah dosis uji. Digunakan 5-10 kelompok dosis dan 1 kelompok kontrol. Dosis uji dengan dosis tertinggi yang menyebabkan 0% kematian dan dosis terendah yang menyebabkan 100% kematian. Batas uji 15 mg per kilogram, berat badan tidak perlu dinaikkan lagi. Lalu selanjutnya adalah cara pemberian. Cara pemberian zat uji sesuai dengan pemberian pada manusia, diberikan dalam dosis tunggal. Lalu tahap ujinya yang pertama itu adalah hewan uji diaklimatisasi dalam ruangan percobaan lebih kurang 7 hari, kelompokkan secara acak. Lalu yang kedua, bila diberi zat uji, diberikan secara oral. Hewan uji dipuaskan selama 16-18 jam. Kemudian tahap uji yang ketiga yaitu dilakukan pengamatan pada TO sebelum diberikan zat uji. Kemudian setelah diberikan zat uji, diamati parameter uji perilaku pada T30, T60, T120, dan T420. Kemudian yang keempat, amati selama 14 hari dan timbang di tiap harinya. Kemudian yang kelima, setelah 14 hari dipuaskan, kemudian dibedah dan ditimbang organnya. Kemudian selanjutnya uji toksisitas akut pada penilaian atau analisis data. Jadi uji toksisitas akut ini dilakukan untuk mengevaluasi efek toksik dari suatu zat dalam waktu singkat setelah pemberian tunggal atau berulang dalam waktu 24 jam. Kemudian hasilnya digunakan untuk menilai potensi bahaya zat tersebut terhadap organisme hidup dan menentukan dosis letal atau tingkat toksisitas lainnya. Akan menjelaskan mengenai uji teratogenitas. Nah, yang pertama, apa sih uji teratogenitas itu? Uji teratogenitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Nah, prinsip dari uji teratogenitas ini adalah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan, 1 dosis per kelompok. Selain itu, uji teratogenik dapat digunakan untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk melindungi para ibu hamil dan janin dari paparan bahan kimia yang berbahaya.
Selanjutnya itu pemilihan hewan uji. Yang pertama, memilih hewan uji paling tidak terdiri dari 2 jenis hewan. Contohnya yang pertama itu roden, misalnya mancit dan tikus. Dan niroden contohnya kelinci yang masih perawan, dan daur seterusnya teratur. Pemilihan berdasarkan jumlah umur, berat badan, keperawatan, periode laktasi pendek, jumlah anak dan kerentanan terhadap teratogen. Dengan memejani hewan bunting dengan senyawa uji yang dosisnya setara dengan LD50-nya. Selanjutnya untuk menentukan dosis uji, umumnya dosis uji harus mencakup dosis setara dengan dosis penggunaan yang lazim pada manusia. Dosis lain meliputi dosis dengan faktor perkalian tetap yang mencakup dosis yang setara dengan dosis penggunaan lazim pada manusia sampai mencapai dosis yang dipersyaratkan untuk tujuan pengujian atau sampai batas dosis tertinggi yang masih diberikan pada hewan uji sesuai kemampuan hewan uji tersebut yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu uji teratogenitas. Cara pemberian yang pertama, dosis yang diberikan paling tidak terdiri dari 3 peringkat dosis. Yang kedua, dosis teratogenik umumnya terletak antara dosis letal terhadap induk atau semua janin dan yang tidak menimbulkan efek teratogenik. Yang ketiga, dosis teratogenik ini kemungkinan dapat ditentukan dari harga LD50 senyawa uji pada induk, antara 1413 LD50 induk. 4. Apabila terjadi kesulitan penentuan harga LD50, contohnya pada obat tradisional, dosis teratogenik dapat dicari secara tentatif, misalnya 1 kali, 2 kali, 4 kali, dan seterusnya dosis terapi untuk manusia. Yang kelima, dari ketiga peringkat dosis tertinggi yang digunakan tidak boleh memperlihatkan efek negatif pada induk, misalnya sedasi, dan dosis terendahnya harus meliputi dosis terapi. Yang keenam, jalur pemberian paling tidak harus meliputi jalur klinis manusia. Peringkat dosis sediaan uji diberikan dengan kekerapan 1 kali sehari selama masa organogenesis hewan uji terkait. Selanjutnya, uji teratogenitas pengamatan. Masa pengamatan dimulai sejak diakhirinya masa bunting hewan uji, yakni 12 sampai dengan 14 jam sebelum waktu kelahiran normal, itu hari ke-20, melalui bedah sesar. Hewan uji ditimbang dan dianestesi dengan dietil eter, kemudian induk dibedah sampai terlihat uterus yang berisi janin. Uterus dan corpora lutea dikeluarkan, kemudian uterus dipisahkan dari corpora lutea. Dinding uterus disayat secara longitudinal untuk mengeluarkan janin yang ada di dalamnya. Lalu janin dipisahkan dari plasenta janin, uterus dan corpora lutea, kemudian diamati. Pengamatan biometrika yang dilakukan terhadap janin meliputi A. Jumlah total janin, B. Jumlah janin hidup, yaitu janin yang berkembang penuh dan merespon sentuhan. Yang C. Jumlah janin mati, yaitu janin yang berkembang penuh dan tidak ada tanda-tanda autolisis, tetapi tidak merespon sentuhan. Yang D. Jumlah corpora lutea, dan E. Jumlah tempat implantasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan uji teratogenitas, di mana hasil uji tetratogenik dapat memberikan informasi kritis guna atau untuk mengidentifikasi dosis yang aman bagi para ibu hamil, dan juga untuk menentukan kemungkinan resiko tetratogenik yang dapat timbul. Dengan begitu ini dapat mendukung pengembangan produk obat yang lebih aman bagi industri farmasi untuk melakukan modifikasi formulasi atau proses produksi yang tepat sebelum obat diperjualbelikan di pasar dan digunakan oleh para konsumen. Lanjut, uji subkronik dan subkronik oral, di mana subkronik oral adalah salah satu jenis uji toksisitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi efek toksik pada hewan uji. Setelah pemberian sediaan uji secara oral, uji ini dilakukan dengan memberikan sediaan uji dalam dosis berulang selama sebagian dari umur hewan yang uji. Biasanya antara 28 hingga 90 hari, di mana yang tidak lebih dari 10% dari umur hewan yang diuji. Uji subkronik oral secara spesifik menggunakan rute oral, di mana subkronik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
Suatu pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi efek toksik suatu sediaan uji yang diberikan secara berulang. Uji subkronik ini bisa dilakukan dengan berbagai metode pemberian seperti oral, inhalasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pemilihan hewan uji. Penelitian ini menggunakan hewan tikus putih betina galur wistar berumur 2-3 bulan dengan berat badan kisaran 150 sampai 200 gram. Selanjutnya itu ada dosis uji. Hewan uji dibagi ke dalam 4 kelompok, di mana kelompok 1 itu sebagai kelompok kontrol, yang kelompok kontrol normal itu yang diberikan NaCMC sebanyak 1%, dan kelompok 2 itu diberi EEDK dosis 50 mg per kilogram berat badan. Kelompok 3 itu diberi EEDK dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 4 itu diberi EEDK dosis 200 mg per kilogram berat badan. Yang selanjutnya itu ada cara pemberian. Sediaan uji diberikan dalam dosis berulang, yaitu setiap hari selama 28 hari dan diberikan melalui rute oral. Selanjutnya itu ada tahap uji. Yang pertama itu ada aklimatisasi, yaitu hewan uji diberi waktu 7 hari untuk beradaptasi dengan lingkungan percobaannya. Yang kedua itu ada pembagian kelompok. Hewan dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing itu diberi perlakuan yang berbeda. Ujinya itu yang kelompok 1 diberi NaCMC sebanyak 1%, kelompok 2 diberi EEDK dosis 50 mg per kilogram berat badan, untuk kelompok 3 diberi EEDK dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya itu ada kelompok 4 diberi EEDK dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. 3 pemberian perlakuan. Sediaan uji diberikan secara oral setiap hari selama 28 hari. Selanjutnya itu uji tahap pada uji subkronis dan subkronis oral. Yang keempat itu pengamatan klinis, di mana dilakukan setiap hari selama 28 hari. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat gejala kronis seperti diare, lemas, tremor, atau perubahan sikap pada hewan. Lalu itu yang kelima ada penimbangan. Berat badan hewan uji ditimbang setiap minggu untuk memantau perubahan. Lalu yang keenam itu ada pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia darah seperti SGPT, SGOT, dan kreatinin dilakukan pada hari saat uji dan pada hari ke-28. Lalu tahap uji yang terakhir itu ada pembedahan organ. Setelah 28 hari, hewan uji dikorbankan menggunakan gas CO2. Organ-organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa diperiksa indeks berat organnya. Lalu yang terakhir itu ada pengamatan. Pengamatan dilakukan selama 28 hari dengan memperhatikan gejala klinis dan gejala kronis seperti diare, lemas, tremor, dan sikap hewan uji yang berjalan menggunakan perut dan berjalan mundur dilakukan pada setiap hari selama 2 jam setelah pemberian sediaan uji. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.